Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Sasutrisno, biasa dipanggil Asa. Saya merupakan mahasiswi Gizi UIN Wali Songo dengan NIM 008. Di sini saya akan share tentang sistem pencernaan pada manusia berupa struktur dan juga fungsinya. Nah, setiap hari kan kita makan teman-teman. Lalu, kemana sih perginya makanan itu? Nah, mari kita bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini bertugas menerima makanan dari luar tubuh. Makanan yang kita makan biasanya masih dalam bentuk kasar. Di dalam tubuh, makanan tersebut diubah menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana. Setelah itu, bagian penting dari makanan atau sari-sarinya diserap oleh tubuh. Nah, proses ini terjadi lewat beberapa tahap teman-teman, baik secara mekanis atau dikunyah, dan kimiawi, yaitu dibantu oleh enzim yang memecah makanan. Dan pencernaan ini juga dibedakan menjadi dua macam, itu ada pencernaan ekstraseluler dan juga ada pencernaan intraseluler, di mana ekstraseluler ini merupakan proses pencernaan di usus karena bahan makanan itu dihancurkan ketika masih berada di luar sel. Nah, untuk intraseluler adalah pada organisme bersel satu, karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel. Kita langsung masuk saja ke materi sistem pencernaan pada manusia. Oke. Nah, di sini ada organ-organ sistem pencernaan manusia, teman-teman. Kita akan membahas. Nah, di sini saya akan membahas 2 poin utama, itu ada organ utama dan kelenjar pencernaan. Oke. Nah, organ pencernaan itu adalah jalur makanan dari mulut hingga ke anus. Itu dibagi menjadi 6, itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, sedangkan kalau kelenjar pencernaan itu adalah yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan, teman-teman. Di situ ada kelenjar ludah, hati, lambung, usus halus, dan juga pankreas. Oke. Kita langsung saja masuk ke poin pertama, itu ada organ pencernaan utama. Nah, di sini ada rongga mulut, teman-teman. Di mana rongga mulut ini itu ada kelenjar air liur, ada gigi, dan juga ada lidah. Di mana rongga mulut ini terdapat 2 proses pencernaan makanan, teman-teman, yaitu secara mekanis dan juga kimiawi. Nah, untuk pencernaan mekanisnya, organ yang bekerja itu ada gigi terutama dan juga dibantu oleh lidah, di mana gigi mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus agar mudah ditelan. Sedangkan lidah itu menelan, mendorong, dan mengatur letak makanan serta sebagai indera perasa, dibantu oleh kelenjar ludah. Dan pencernaan kimiawi, organ yang bekerja itu adalah kelenjar ludah, teman-teman, yang mengandung enzim fitialin yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Nah, di sini ada gigi. Gigi itu juga ada 3, ada mahkota, leher, dan akar. Di mana gigi itu juga terdapat email, dentin, pulpa, dan sementum. Gigi kita juga terdiri dari gigi taring, gigi geraham, dan gigi seri yang bentuk dan fungsinya itu berbeda-beda, di mana gigi taring itu berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Kalau gigi geraham berbentuk rata bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Dan untuk gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Nah, gigi ini untuk orang dewasa dan juga anak-anak jumlahnya berbeda, teman-teman. Dimana kalau untuk orang dewasa itu jumlahnya ada 32 buah gigi tetap yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Dan kalau untuk anak-anak itu terdapat 20 buah gigi susu yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan juga 8 buah gigi geraham. Nah, kita masuk ke lidah, teman-teman. Dimana fungsi lidah ini
yaitu membantu mengatur letak makanan saat dikunyah dalam mulut, membantu menelan makanan, mengecap makanan, yaitu rasa asin, manis, pahit, dan juga masam, peka terhadap dingin, panas, dan tekanan. Jadi teman-teman, lidah kita ini bisa merasakan berbagai rasa, yaitu ada pahit, asam, asin, dan juga manis. Nah, lidah ini dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah paratoid di dekat pelipis, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut. Nah, nextnya ada kerongkongan teman-teman. Kerongkongan merupakan gelang-gelang tulang rawan yang digerakkan oleh otot lurik dan otot polos, bekerja bergantian untuk meremas dan mendorong makanan. Kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak peristaltik, teman-teman. Nah, jadi di kerongkongan ini terdapat gerak peristaltik. Apa sih gerak peristaltik itu? Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Nah, kerongkongan itu disebut juga dengan esofagus, teman-teman. Nah, di sini kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung, di mana panjang kerongkongan itu 20 cm dan lebarnya 2 cm. Nah, ini teman-teman, ketika kita makan melewati rongga mulut yang akan dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh kelenjar ludah dan dorong juga dengan lidah, itu akan menghasilkan gumpalan teman-teman yang akan masuk ke kerongkongan dan juga ke lambung, di mana gumpalan ini disebut dengan bolus. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan teman-teman. Itu ya, kerongkongan ini dari mulut ditelan bolusnya dan masuk ke dalam lambung. Selama di dalam esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Ada di dalam esofagus selama 5-9 detik. Jadi dia cuma lewat saja. Jadi tidak ada proses pencernaan di dalam esofagus. Nah, kita masuk ke lambung. Lambung merupakan kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat diregangkan untuk menampung makanan. Terdapat 2 proses pencernaan, yaitu ada pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Oke, pencernaan mekanis itu berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Kalau pencernaan secara kimiawinya dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan juga enzim renin. Nah, ini di sebelah kanan ada struktur lambungnya, teman-teman. Oke. Nah, lambung ini ternyata dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Itu ada kardia, fundus, dan pylorus. Di mana kardia adalah bagian lambung yang dekat dengan kerongkongan, sedangkan fundus bagian lambung tengah yang dindingnya tersusun atas otot-otot polos yang tersusun melingkar membentuk lekukan-lekukan. Dan kalau pylorus, bagian lambung yang dekat dengan usus halus. Dan terdapat klep yang disebut klep pylori yang berfungsi menjaga makanan dari usus agar tidak kembali ke lambung. Ingat ya teman-teman bahwa lambung ini dibagi menjadi 3 bagian, itu ada kardia, fundus, dan pylorus. Kardia itu yang dekat dengan kerongkongan atau perbatasan, teman-teman. Kalau fundus itu bagian tengahnya, sedangkan kalau pylorus itu dia dekat dengan usus halus. Tuh. Nah, fungsi lambung ini itu untuk menyimpan makanan pastinya dan pencampuran bolus dengan getah lambung menjadi kim. Ya, kim ini adalah bubur, teman-teman. Terus pengosongan makanan secara berkala, mencegah masuknya kuman dan absorpsi obat-obatan. Nah, di lambung ini juga sedikit demi sedikit makanan meninggalkan lambung menuju ke usus halus. Setelah 2 jam sampai 5 jam, lambung pun menjadi kosong. Tuh.
Dan selanjutnya ada usus halus atau intestinum, di mana usus halus ini merupakan makanan dari lambung yang sudah berbentuk bubur atau kim tadi teman-teman, akan masuk ke dalam usus halus untuk dicerna lagi dan diserap sari-sari makanannya. Nah, makanan diproses di usus halus ini secara kimiawi. Saluran terpanjang pada sistem pencernaan itu ada di usus halus teman-teman. Ini panjang sekali. Nah, usus halus ini dibedakan menjadi 3 bagian, itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Oke, nah ini lebih jelas ya teman-teman. Di mana duodenum itu atau disebut dengan usus 12 jari, bagian usus halus yang berbatasan dengan lambung di ujung pilorus. Di bagian ini bermuara getah empedu dari hati yang berfungsi mengemulsikan lemak, serta enzim pencernaan dari pankreas yang berperan sebagai kelenjar endokrin tanpa saluran dan eksokrin dengan saluran untuk membantu proses pencernaan. Dan yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Nah, jejunum adalah bagian tengah usus halus yang berfungsi menyelesaikan pencernaan makanan secara kimiawi. Di sini, makanan menjadi bubur yang halus dan juga encer, teman-teman. Permukaannya memiliki jonjot usus untuk memperluas area penyerapan. Enzim seperti maltase, sukrase, dan laktase bekerja di jejunum untuk mengubah gula kompleks menjadi gula yang sederhana seperti glukosa dan juga fruktosa. Dan ada usus penyerapan, di mana bagian akhir usus halus tempat penyimpanan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Nah, penyerapan terjadi di villi, yaitu tonjolan kecil yang memperluas permukaan usus, dan villi pun mengandung pembuluh darah yang membawa sari makanan ke seluruh tubuh. Oke, nextnya ada usus besar, di mana usus besar ini memiliki fungsi utama, yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Dan di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran atau feses oleh bakteri E. coli. Nextnya, nah usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kolon, sekum, dan juga rektum. Di mana kolon ini juga dibagi lagi menjadi 3 teman-teman. Itu ada kolon naik, kolon datar, dan juga kolon turun. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri. Nah, kolon ini hidup bakteri seperti E. coli yang memfermentasikan sisa makanan, menghasilkan feses serta vitamin K dan B. Kolon juga menyerap kembali air dan zat sisa yang masih berguna. Dan yang kedua ada sekum atau usus buntu. Pada manusia, sekum tidak berfungsi dan disebut usus buntu. Namun pada hewan pemakan rumput seperti kelinci, sapi, dan kambing, sekum berfungsi penting dan berkembang dengan baik. Dan ada rektum, adalah tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Jika terlalu lama, zat sisa bisa diserap kembali. Saat penuh, otot rektum berkontraksi dan menimbulkan keinginan buang air besar. Nah, jadi teman-teman ketika merasa mulas, ingin BAB, jangan ditahan teman-teman, karena jika ditahan maka feses itu akan menjadi keras. Itu tidak baik untuk teman-teman. Itu ya. Oke, nextnya ada anus. Nah, anus adalah saluran terakhir tempat feses dikeluarkan dari tubuh. Proses pelepasan feses disebut defekasi. Dan ini juga bisa diingat-ingat ya teman-teman, bahwa proses pelepasan feses itu disebut dengan defekasi. Nah, anus tersusun atas otot polos yang berbentuk sphincter ani yang berfungsi untuk menutup dan membuka anus untuk mengendalikan keluarnya tinja. Nah, sphincter ani itu dia yang membuka dan menutup anus untuk mengendalikan keluarnya tinja, teman-teman. Nah, kita masuk ke kelenjar pencernaan. Oke, itu ada kelenjar ludah.
Itu menghasilkan enzim amilase yang memecah pati menjadi gula. Fungsinya untuk melembabkan dan melumasi makanan, mencerna makanan secara kimia, mengandung antibodi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mulut, dan juga untuk menguraikan zat tepung menjadi gula sederhana. Nah, kelenjar ludah ini dibagi menjadi 3. Itu ada kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan juga kelenjar submandibularis. Di mana kelenjar parotis ini dia yang dekat dengan pelipis, teman-teman. Dan kelenjar sublingualis itu yang berada di bawah lidah. Dan kalau untuk kelenjar submandibularis itu yang dekat dengan rahang bawah. Nah, selanjutnya itu ada hati. Kelenjar pencernaan terbesar dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam proses pencernaan. Itu hati, teman-teman. Menghasilkan empedu yang membantu memecah lemak, serta berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi tubuh. Nah, selanjutnya ada lambung. Itu menghasilkan asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan juga enzim renin yang fungsinya juga pasti berbeda-beda ya teman-teman. Dimana asam klorida atau HCl itu berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Dan untuk enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Oke, nextnya ada usus halus. Di mana usus halus ini menghasilkan enzim maltase, sukrase, dan juga laktase, teman-teman. Berfungsi untuk memecah gula kompleks menjadi gula sederhana yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Oke, nah selanjutnya itu ada pankreas, di mana pankreas ini menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat sebagai berikut. Itu ada enzim amilase, enzim tripsin, dan juga enzim lipase, teman-teman. Di mana enzim amilase itu mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida, dan juga enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, dan untuk enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, ini ada gangguan pada sistem pencernaan, teman-teman, di mana ada 8 gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada gastritis, di mana gastritis ini merupakan peradangan pada dinding lambung. Bisa terjadi akut karena makanan kotor atau kronis akibat kelebihan asam. Dan yang kedua itu ada hepatitis, merupakan infeksi virus pada hati yang menular lewat air atau makanan yang terkontaminasi. Jadi hepatitis ini dia itu infeksi virus pada hati, teman-teman, yang bisa menular lewat air atau makanan yang terkontaminasi. Dan yang ketiga itu ada diare, adanya iritasi pada selaput dinding kolon oleh bakteri. Jadi diare ini ada iritasi pada selaput dinding kolonnya, teman-teman, atau di usus besar tadi ya, yang kolon, bagian kolon. Nah, untuk yang keempat ada sembelit. Sembelit terjadi saat feses terlalu lama di usus besar. Dan tadi ya teman-teman, jika kalian menahan untuk buang air besar atau ketika sedang di mana kalian lagi keluar kemana ingin BAB, segera BAB, jangan ditahan-tahan teman-teman, karena bisa menyebabkan sembelit. Tuh, menahan buang air besar bisa memperparah kondisi ini. Dan yang kelima itu ada kanker lambung. Gejala awal kanker lambung mirip gangguan pencernaan seperti perut panas, mual, kembung, nyeri, hilang nafsu makan, dan rasa tidak nyaman setelah makan. Yang keenam itu ada radang usus atau apenditis. Radang usus buntu apenditis terjadi saat umbai cacing meradang, membekak, dan berisi nanah. Ya, tadi umbai cacing itu di bagian usus besar tadi, teman-teman. Itu dia masuknya ke usus buntu yang ada di bawah tadi. Kalian bisa lihat lagi atau bisa dimundurin lagi ya videonya. Lihat di situ ada umbai cacing di bawah usus buntu. Nah, yang ketujuh itu ada hemoroid atau ambeien. Nah, pasti kalian udah sering banget dengar namanya ambeien. Ambeien. Apa sih ambeien itu? Di mana sih ambeien itu? Kenapa sih bisa ada ambeien ya, teman-teman? Jadi, ambeien atau
bahasa medisnya hemoroid ya, terjadi adalah pembengkakan pembuluh darah di anus, teman-teman. Sering terjadi akibat duduk terlalu lama, sembelit juga penyebabnya, teman-teman, kehamilan atau obesitas. Gejalanya meliputi gatal, nyeri, serta pendarahan. Nah, terus yang ke-8 itu ada keracunan makanan, di mana disebabkan bakteri atau racunnya dalam makanan dengan gejala seperti muntah, diare, nyeri perut, dan demam. Teman-teman, jadi pintar-pintar dan pilih-pilih makanan, dicek lagi makanannya apakah sudah higienis atau expired juga dilihat, teman-teman, karena itu juga bisa menyebabkan adanya keracunan makanan. Dan keracunan makanan itu juga bisa disebabkan karena bakteri-bakteri yang ada di sekeliling kita atau makanan kita sudah terkontaminasi oleh bakteri itu. Jadi usahakan ketika kalian makan atau memilih makanan, ingin makan menggunakan tangan, cuci tangan terlebih dahulu, karena tangan kita itu bisa ada bakteri yang kita tidak tahu, yang itu bisa menyebabkan kontaminasi ke makanan kita. Dan kalau metabolisme kalian sedang menurun atau tidak stabil, itu bisa menyebabkan diare, nyeri perut, dan juga demam, teman-teman. Jadi please hati-hati ketika makan, jaga kebersihan makanan gitu ya, teman-teman, agar tidak terdapat gangguan pada sistem pencernaan teman-teman semua. Gitu. Oke. Oh, sudah selesai ternyata, teman-teman, materinya. Nah, bagaimana nih, teman-teman, materinya? Apakah teman-teman bisa menerima materinya? Semoga, dan saya harap teman-teman tuh bisa memahami materinya, dan juga dengan PPT yang singkat dan saya bikin menarik ini, teman-teman bisa memahami dan juga mengetahui lebih dengan sistem pencernaan ini, teman-teman. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga materi ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga pengetahuan, dan juga bisa menambah singkatan-singkatan atau kayak defekasi tadi, feses, dan enzim-enzim yang ada di sistem pencernaan. Semoga dengan penyampaian materi saya ini, teman-teman mudah dan hafal di luar kepala tentang sistem pencernaan ini, teman-teman. Mulai dari rongga, mulai dari organ pencernaannya dan juga kelenjar pencernaan. Nah, baik, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya mempunyai quotes, teman-teman, yaitu terus belajar dan menjadi yang terbaik. Karena di dunia ini kita harus terus belajar, lakukan yang maksimal mungkin, berusaha, berdoa, dan menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian. Saya pamit dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!